Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah kembali memasuki tahun ajaran baru di tahun 2021-2022. Di sini kita sudah mulai memasuki tema 1 mata pelajaran IPA. Sebelum kita memasuki tema 1 mata pelajaran IPA, marilah kita berdoa agar kita senantiasa dalam ridhonya Allah, agar kita senantiasa dalam kebaikan dan kesehatan. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan mempelajari di tema 1 untuk mata pelajaran IPA ini tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Bergerak itu adalah salah satu ciri makhluk hidup. Kalian sudah tahu sendiri bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri antara lain makan, minum, bernafas, menanggapi rangsang, berkembang biak, dan juga bergerak. Gerak dapat diartikan sebagai perpindahan posisi atau perubahan posisi. Gerak ini dapat terjadi jika ada rangsangan yang mengenai tubuh. Adapun alat gerak yang digunakan oleh manusia dan hewan itu ada dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang. Dikatakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu berupa otot. Kenapa dikatakan alat gerak aktif? Karena jika tulang ingin bergerak, dia harus dapat bantuan oleh otot, karena otot itu yang dapat membuat tulang bisa bergerak. Hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu secara umum hewan itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, dan hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa saja hewan-hewan yang memiliki tulang belakang itu ada mamalia. Mamalia ini adalah kelompok hewan yang menyusui. Ikan, amfibi, burung, dan reptil. Reptil ini adalah kelompok-kelompok hewan melata. Contohnya itu buaya dan sebagainya. Adapun hewan avertebrata itu yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya itu cacing, serangga, laba-laba, siput, ubur-ubur, cumi-cumi, dan sebagainya. Nah, di tugas tema 1 mata pelajaran IPA nanti kalian juga akan disuruh mencari nama organ-organ gerak dari hewan vertebrata. Contohnya itu di situ nanti ada disebutkan di halaman 13 buku tema 1, silakan buka. Di situ nanti ada Ustazah contohkan ikan itu kan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekor. Lalu nanti sirip dan ekor itu juga disebutkan fungsinya. Di situ saya sudah contohkan fungsinya bahwa sirip dan ekor itu membantu hewan dalam bergerak. Nanti kalian tinggal melanjutkan mengerjakan yang burung, kambing. Kalian silahkan buka aja, nanti di situ ada di halaman 13 5 hewan selain burung dan kambing dan lain-lain. Nah, nanti tugasnya itu saya akan kirimkan linknya, kalian tinggal mengklik linknya itu langsung kalian terhubung di Classroom, langsung jawab di Classroom untuk tugas IPA tema 1. Nah, ini adapun struktur tulang, dapat kalian lihat struktur tulang ini ada 5 bagian. Yang bagian terluar itu disebut periosteum. Yang kedua ada tulang kompak. Yang ketiga ada tulang spons. Yang keempat ada tulang panjang atau tulang pipa. Yang kelima adalah sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang inilah berfungsi sebagai penghasil darah pada tubuh manusia. Adapun fungsi tulang dalam sistem gerak manusia, yang pertama memberikan bentuk tubuh, menjadi tempat melekatnya otot rangka, melindungi organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak, sebagai alat gerak, sebagai penghasil sel darah dalam sumsum tulang. Nah, yang tadi sudah Ustaz sebutkan. Jadi bagian-bagian tulang itu memiliki fungsinya masing-masing ya untuk di dalam tubuh kita. Baik itu dia berfungsi sebagai pembuat penghasil darah ataupun berfungsi dalam membantu proses gerak dalam tubuh kita. Nah, otot itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada otot polos, otot jantung, otot rangka. Dari ketiga otot ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Contoh kayak otot polos. Otot polos ini memiliki satu inti sel di bagian tengah. Nah, otot polos ini bekerja bukan atas perintah otak, dia tidak berdasarkan kesadaran. Artinya
Karena kenapa? Karena otot polos ini dia bekerja di luar kesadaran dan tidak dipengaruhi otak, karena otot ini terdapat pada organ-organ dalam kita seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Berbeda dengan otot rangka ini kenapa dinamakan otot rangka? Dia asalnya namanya otot lurik, tapi bisa juga disebut sebagai otot rangka. Kenapa dikatakan otot rangka? Karena otot ini menutupi rangka. Nah, otot ini bekerja atas kesadaran atau diperintah oleh otak. Contohnya ketika kita melakukan gerakan pada kaki, pada tangan, dan sebagainya. Adapun otot jantung ini adalah otot yang senantiasa bekerja tanpa henti, karena otot ini bekerja di luar kesadaran dan tidak menurut perintah otak. Dia membantu dalam proses peredaran darah pada tubuh manusia. Selain otot, bagian-bagian dalam sistem gerak kita ada juga yang dinamakan sendi. Sendi ini adalah hubungan dua tulang atau lebih untuk mendukung sistem gerak manusia. Struktur sendi terdiri dari tulang rawan. Berdasarkan arah atau gerakan, sendi itu terbagi menjadi 5 macam. Ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi geser. Nah, untuk sendi gulung ini tidak usah saya sebutkan karena yang secara umum sendi yang dikenal itu hanya 5. Sendi gulung ini dapat kalian lihat pada tangan kalian. Ketika kalian akan menggenggam, otomatis jari-jari tangan kalian itu akan menggulung. Selanjutnya, dalam sistem organ, dalam sistem gerak pada manusia, biasanya akan ada kelainan-kelainan yang disebabkan oleh misalnya dari faktor dalam atau faktor luar. Adapun kelainan pada organ gerak pasif atau tulang, yang pertama itu disebut dengan fraktura. Fraktura atau patah tulang. Patah tulang ini biasanya diakibatkan oleh kecelakaan. Terbagi menjadi 2, fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Selanjutnya, osteoporosis atau pengeroposan tulang disebabkan karena kekurangan vitamin D dan kalsium. Yang keempat, fisura atau retak tulang ini juga disebabkan oleh akibat dari kecelakaan. Selanjutnya ada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lordosis, skoliosis, dan kifosis ini adalah kelainan yang disebabkan karena sikap duduk yang salah. Selanjutnya ada kelainan pada organ gerak aktif otot. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi ini kelainan yang menyebabkan otot itu membesar dan menjadi lebih kuat disebabkan karena aktivitas yang berlebihan. Atrofi, kelainan otot yang mengecil, yang menyebabkan otot itu mengecil, lemah, dan fungsi otot menurun. Yang ketiga ada stiff atau kaku leher. Ini disebabkan karena gerakan tiba-tiba atau salah gerak. Keempat adalah tetanus. Nah, kelainan ini disebabkan karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Demikian dulu untuk mata pelajaran IPA tema 1. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.